Perkenalkan, aku Deandra. Dan aku Nuni. Kita dari 11 PC Science. Guys, kalian familiar gak sih dengan meja bundar? Yang ini? Bukan meja bundar itu. Hah? Tapi yang ini nih. Apa itu? Op het Binnenhof in Den Haag begint de rondetafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming. Nah, biasa dikenal dengan konferensi meja bundar. Salah satu perundingan yang menarik loh. Karena setelah perundingan ini terselenggara, untuk pertama kalinya Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Jadi penasaran nih, seperti apa sih latar belakang dari terjadinya konferensi meja bundar? Seperti yang kita ketahui bersama-sama ya guys, kalau Indonesia sudah merdeka dari 17 Agustus 1945. Tapi ya gitu deh, Belanda gengsi dan gak mau langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka malah mau berambisi untuk menguasai Indonesia. Tidak hanya itu saja loh guys, Belanda bahkan sempat melakukan 2 kali agresi militer pada tahun 1947 dan 1948. Agresi ini secara tidak langsung menunjukkan ketidakpatuhan Belanda terhadap beberapa perundingan yang pernah disepakati sebelumnya, seperti perundingan Linggarjati dan perundingan Trenville. Bahkan dunia internasional juga mengecam tindakan Belanda. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sampai membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk memediasi serta mengawasi Belanda dan Indonesia. Selain itu, setelah agresi militer 2 terjadi, Dewan Keamanan atau DKPBB juga mengeluarkan resolusi 67 yang berisi seruan untuk gencatan senjata, pembebasan tokoh-tokoh Indonesia yang ditahan Belanda, serta pembentukan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Dalam hal ini, UNCI bertugas memulihkan pemerintahan Indonesia dan melaksanakan perundingan lanjutan. Perundingan yang terselenggara adalah perundingan Romeroyen pada 17 April sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, dalam perundingan Romeroyen inilah disepakati tentang adanya perundingan lanjutan yang akan membahas tentang kedaulatan Republik Indonesia. Perundingan lanjutan ini yang kita kenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka bersedia mengikuti KMB. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB berhasil ditandatangani loh. Saat itu terdapat perwakilan dari 3 kelompok yaitu negara Indonesia, Belanda, dan bijeenkomst. Apa ya? Ya pokoknya biasanya disebut BFO. Nah, dalam konferensi meja bundar ini delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta dan Profesor Supomo. Negara Belanda menunjuk Marseveen untuk memimpin delegasi mereka dalam konferensi meja bundar. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak. Oh iya, BFO itu semacam majelis yang didirikan oleh Van Mook dengan tujuan untuk mengelola Republik Indonesia Serikat atau RIS. Lalu, konferensi meja bundar menghasilkan apa saja ya? Jadi, pada 2 November 1949, konferensi meja bundar menghasilkan beberapa keputusan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, status Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar, berdasarkan kerjasama, sukarela, dan sederajat. Yang keempat, RIS akan memberikan izin baru kepada perusahaan-perusahaan Belanda untuk beroperasi di Indonesia. Yang kelima, RIS harus membayar semua utang Hindia Belanda sejak 1942. Yang keenam, RIS akan membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang terdiri dari TNI dan mantan tentara TNI. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negara Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri DR William Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. M. J.S. Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh D.S. Muhammad Hatta.
Dan pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, maka Indonesia berubah bentuk, negaranya berubah menjadi negara serikat, yakni Republik Indonesia Serikat. Akhirnya, Belanda mengakui juga kedaulatan Indonesia. Tapi, apakah setelah konferensi meja bundar semuanya berjalan dengan mulus? Eits, ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Masih ada beberapa masalah yang terbilang sulit untuk dipecahkan, diantaranya adalah 1. Masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. 2. Masalah Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. 3. Masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Namun, para tokoh memiliki keberanian dan ketekunan dalam negosiasi yang sulit, terutama dalam membahas hutang, status Irian Barat, dan masalah Uni Indonesia-Belanda untuk memastikan kemerdekaan yang sejati bagi bangsa Indonesia. Demikian presentasi mengenai konferensi meja bundar. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa perjuangan bangsa tidak hanya lewat pertempuran, tetapi juga lewat diplomasi dan negosiasi. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang sejarah Indonesia, khususnya proses menuju pengakuan kedaulatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami tunggu pertanyaan dan tanggapan dari kalian. Bye-bye!